Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kota Bau-Bau dan sekitarnya. Malam ini kita lanjut pada session tentang aspal lagi ini. Karena beberapa waktu yang lalu kita juga bicara tentang aspal buton bersama aktivis aspal buton Pak Lahado. Malam ini di hadapan saya ada teman juga. Beliau adalah salah satu pemerhati aspal buton yang sudah lama menggeluti tentang aspal buton. Bukan kabar ini, Bung Musni. Alhamdulillah, baik. Perlu kita ketahui bahwa malam ini tema kita sedikit menarik ini, yaitu 100 tahun usia aspal buton. Sebab kenapa? Di tahun 1924 yang lalu, itu seorang ahli geologi Belanda menemukan aspal buton, dan sampai dengan 30 tahun kemudian konsesinya dipegang oleh pengusaha dari Belanda. Baru kita ketahui bahwa sejak tahun 61 sampai 84 dibentuknya perusahaan aspal negara, aspal buton dipakai di seluruh Indonesia. Namun di tahun 2004 setelah penggunaan aspal minyak itu harga minyak mentah naik di dunia, sehingga ikut serta dengan naiknya harga aspal minyak ya. Sehingga di tahun 2004 itu pencanangan aspal buton mulai dibangkitkan kembali. Kemudian bahwasanya di tahun 2024 nanti itu usia aspal buton sudah 1 abad. Nah, yang paling miris di usia yang 100 tahun itu aspal buton hingga saat ini masih terombang-ambing atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah jelas, atau regulasi aspal buton sendiri yang dilakukan oleh para pengusaha atau pebisnis aspal buton juga yang semakin tidak jelas. Karena kenapa? Persaingan aspal buton terhadap aspal minyak itu cukup tinggi. Nah, di tahun 2022 kemarin Bapak Presiden Joko Widodo ke Buton, langsung ke WK Bitumen ya, anak perusahaan dari Wijaya Karya. Pada prinsipnya Pak Jokowi itu marah besar itu. Karena kenapa? Kegagalan dari PT WK Bitumen dalam produksi itu tidak sampai di atas 100.000 ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan nasional. Nah, kebetulan saudara Musni ini adalah salah seorang pelaku tentang penggunaan aspal buton yang ada di Kabupaten Buton sendiri, dan beliau juga sudah malang melintang terkait pengaspalan di Indonesia. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan kita pencerahan terkait persoalan-persoalan aspal buton yang menurut cerita bahwa aspal buton tetap nilai jual dan nilai dan sebagainya itu tidak menjadi hal yang berharga di masyarakat Buton sendiri. Saya persilakan ini. Baik, terima kasih. Nama saya Musni. Gelar saya itu sebenarnya cuma D3. D3 apa ini? D3 sipil, teknik Oh sipil. iya, oke. Jadi malam ini mungkin terkait dengan persoalan aspal buton, kita membahas tentang peraturan yang ada. Oh iya. Mulai dari permen sampai turun ke bawah itu ada perda. Ya. 2006 permen itu sudah terbit. Oke. 2006 permen nomor 35 tahun 2006 tentang pemakaian aspal buton. Ya. Nah, di sini diikuti dengan perda tahun 2007 yang masih dijabat oleh Bupati Safaikar tentang penggunaan produksi aspal buton. Ya. Dan di situ di dalam pasal itu ada membicarakan tentang produksi dan ekspor impor, baik itu di lokal maupun di mancanegara. Di tahun 2016 Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam itu sudah mengeluarkan perda juga. Ya.
terkait dengan persoalan pemanfaatan aspal beton. Dan itu dirinci secara real untuk pemakaian aspal di lalu lintas harian rendah maupun tinggi itu harus menggunakan aspal beton. Dan untuk yang paling rendah di bawah layar rata-rata 200 itu memang di situ dicanangkan bahwa untuk menggunakan butusil. Ya. Oke. Ya. Jadi ini sebenarnya untuk pemakaian aspal beton ini kita sendiri di daerah memang menggunakan aspal beton, tapi ini tanda kutip masih menggunakan aspal yang non standar. Iya, iya. Silakan dilihat mungkin di jalan, dan masih ada raw material yang diambil dari Lawele itu masuk di AMP. Iya. Nah, pada dasarnya penggunaan aspal beton ini sudah tidak diragukan lagi. Permen-permen yang keluar dari 2006 kemudian disempurnakan itu di 2018. Iya. Itu harus menggunakan aspal beton. Iya. Berapa persen? Untuk pemakaian aspal beton di Perda Gubernur tahun 2016 itu pemakaian aspal beton 25% sampai 40% pemakaian untuk kegiatan pembangunan jalan yang ada di Sulawesi Tenggara. Oh, luar biasa. Ya. Di 2018 Dirjen Bina Marga maupun Kementerian PU itu sudah harus menggunakan aspal beton, baik itu hot mix yang dihampar panas maupun dihampar hangat sampai hampar dingin, itu harus menggunakan aspal beton. Ya. Dan itu keharusan. Wajib. Kalau dalam 1 tahun penggunaan aspal beton 1,2 juta ton, 25% saja dia gunakan, sudah luar biasa pemakaian aspal beton. Ya, Sementara stok aspal beton kita ini 600 juta. Ya. Kalau kita bagi rata-ratanya dengan 1,2 juta ton per tahun, 500 tahun tidak akan habis aspal kita. Jadi pemakaian aspal beton itu sudah dilakukan beberapa penelitian bahwa aspal beton itu tidak kalah dari aspal minyak. Kualitasnya. Tapi dilakukan dengan benar. Karena aspal beton ini perlakuannya luar biasa. Memang harus dilakukan memang betul-betul sesuai dengan penelitian yang ada. Dari pusat penelitian pengembangan jalan di Indonesia, itu mereka sudah lakukan penelitian-penelitian. Ada beberapa spesifikasi itu memang yang tidak keluar karena terkait persoalan biaya, mungkin biaya penelitian-penelitian yang ada itu. Di sini kalau kita melihat untuk aspal beton kan ada beberapa jenis. Ya. Yang ada di Kabungkalai, yang ada di Lawelai, dan bahkan di Ereke ada. Di Buton Utara itu ada. Ada dan lain. Ya. Termasuk di Kabupaten Buton Selatan. Hmm. Yang belum diteliti sampai hari ini adalah Buton Selatan. Makanya spesifikasi itu belum keluar. Jadi yang diteliti itu adalah kayak Kabungka. Kabungka itu dia spesifikasinya dia penetrasi B5 per 20. Penetrasi 5, kadar bitumennya 20. Kalau untuk di Lawele itu ada 2 jenis. Ada B3520, ada B5030. Dan itu sesuai dengan daerah yang ada. Walaupun dia dalam satu wilayah, taruhlah di sini ada Lawele, tapi kadar bitumen yang ada di situ beda-beda. Misalnya diambil di tambang A, ini pasti kadar bitumennya beda dengan tambang B. Walaupun dalam wilayah yang sama. Ada yang penetrasinya titik lendeknya juga, dia bervariasi. Makanya perlakuan aspal beton itu memang harus betul-betul dilakukan. Apalagi menjadi substitusi aspal minyak. Di sini kan terkait dengan persoalan bitumen tadi. Kalau aspal, kita bicara aspal, ini barangnya sudah jalan. Kayak pengaspalan yang ada di
di jalan-jalan nasional, jalan kabupaten maupun jalan provinsi itu sudah ada. Jadi kita bicara terkait persoalan aspal itu barang yang sudah digelar. Tapi kalau kita berbicara tentang persoalan aspal beton, yang diambil itu adalah bitumennya. Karena bitumen itu ada berbeda-beda. Kadarnya itu berbeda-beda. Itulah yang disubstitusi Di aspal minyak. di aspal minyak. Apabila kita menggunakan aspal minyak, dia mungkin sekitar 4%, dia lebih besar aspal betonnya. Dia bisa mencapai 8-10% penggunaan aspal beton. Bahkan bisa sampai 25% menggunakan aspal beton. Iya. Coba kita kaji. Kalau 25% saja dalam 1 ton, Iya. kira-kira berapa pemasukan daerah atau pemasukan negara terhadap substitusi yang ada di beton tentang persoalan aspal. Oke. Kemudian aspal beton ini kan hampir tidak dipakai. Hampir tidak dipakai dalam tanda kutip ya, kacamata nasional. Sebab masih kebanyakan menggunakan aspal minyak. Karena katanya aspal beton tidak bagus. Ya. Pertanyaannya adalah apakah aspal beton yang tidak bagus atau persoalan-persoalan lain terhadap kebijakan itu sendiri, atau memang ada permainan-permainan pengusaha tentang aspal beton dan aspal minyak untuk mencari untung yang lebih tinggi. Ya. Terima kasih. Di sini kita berbicara aspal, kalau produsen pasti untung. Ya. Cuman beberapa selisih-selisih yang ada, apabila aspal beton diproduksi, otomatis kan harganya bisa naik. Ya. Sekarang harga aspal beton untuk LGA yang sudah produksi itu 1.500.000 sampai 1.800.000 untuk di beton itu sendiri. Dan hari ini ada beberapa yang sudah produksi dan memenuhi standar. Jika ini digunakan material-material aspal beton yang memang betul-betul standar, pasti aspal kita itu yang terbaik. Makanya itu tadi, beberapa pengusaha-pengusaha nakal menggunakan beberapa material yang non standar. Pertama, aspal beton itu memang yang paling dia takuti adalah air. Makanya di dalam hasil penelitian kemudian itu masuk di permen PU terkait dengan persoalan kadar air. Di tahun 2013 itu kadar airnya masih 2%. Ya. Sekarang setelah diteliti bisa maksimal sampai maksimal kadar air itu 4%. Bisa dia naik sedikit Bisa ya. naik. Nah, di sini untuk penggunaan aspal beton 100%, di spesifikasi yang ada itu adalah CPHMA, cool paving hot mix asbutan. Iya. Penggunaan aspal beton di situ 19-20%. Berarti kalau 1 ton, berarti dia menggunakan 190 kg sampai 200 kg. Oke. Nah, kalau kita kalikan dalam 1 kilo aspal beton hanya 1.500 dibanding dengan aspal minyak. Aspal minyak hari ini untuk di daerah Sulawesi Tenggara itu 14.300 sampai di bau-bau. Per kilo? Per ton. Per ton? 14 juta. 14 juta. 14 juta per ton, 14.300 per kilogram. Sementara dibandingkan dengan aspal beton hanya 1.500 rupiah. Makanya kalau bagi pengusaha-pengusaha yang ada, baik itu di wilayah Sulawesi Tenggara maupun di luar Sulawesi Tenggara, gunakanlah aspal yang standar, yang sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PU. Itu ada beberapa surat edaran yang dikeluarkan, termasuk pedoman spesifikasi teknis campuran beraspal beton. Iya. Baik itu di hot mix maupun di aspal hampar dingin. Iya. Tapi kan begini bro, masalahnya di Sulawesi Tenggara juga ini. Masih ada saja kepala daerah yang tidak menggunakan aspal beton, bahkan termasuk di beton sendiri. Nah, persoalannya di mana? Ya, itu pernah sebenarnya itu terjadi di tahun 2023. Ya. Di tahun 2023 itu, ya,
bupati sebelumnya luar biasa gencar-gencar keliling keluar daerah luar daerah Sulawesi Tenggara untuk mencari pasaran aspal buton. Ya. Tapi justru di Buton sendiri tidak menggunakan aspal buton. Iya, iya. Ada beberapa daerah kita di Sulawesi Tenggara ini yang tidak memang menggunakan aspal buton. Iya. Yang kita salut itu adalah Muna Barat. Muna Barat itu dia tidak punya aspal, tapi untuk penggunaan jalannya dia menggunakan aspal buton. Utamanya untuk di lalu lintas harian rendah itu dia menggunakan spesifikasinya itu adalah Butursil. Iya, iya. Dan ini lebih murah. Kalau spesifikasi jalannya itu dia lalu lintas hariannya itu sedang, bisa kita menggunakan tadi itu CPMA. Di sini kan ada 200 kg pemakaian aspal buton dibanding dengan Butursil juga. Butursil ini dia lebih besar. Kalau dalam 1 kilo dia hanya menggunakan 60 dalam satu meter persegi itu dia menggunakan 67 ton dalam 1 kilo. Tapi di Butursil ini hanya berapa? Dia lebih besar dia sumbang untuk di Butursil ini. Bayangkan saja kalau lebar jalan itu 4 meter. Ya. Dia menggunakan aspal buton itu 100 kg. 100 kg. Kalau 1 kilo dikali 1000, berapa dia gunakan? Iya, iya. Kalau semua rata-rata jalan yang di Sulawesi Tenggara ini untuk lalu lintas hariannya rendah, apalagi untuk jalan-jalan lingkungan, ya perlu menggunakan CPMA. Kita bisa gunakan CPMA, tapi yang lalu lintas harian itu sedang. Tapi kalau untuk yang lalu lintas harian itu ringan, ngapain kita pakai CPMA? Mahal. Yang tadinya perbandingannya, kalau kita melakukan kegiatan pengaspalannya itu 2 kilo, kita ambil Butursil, dia bisa mencapai sampai 4 kilo. Karena kita ini keterbatasan anggaran daerah. Kenapa kita tidak gunakan? Sementara pada tahun 2016 itu, pada saat itu Gubernur Nur Alam itu sudah mengeluarkan perda. Ada beberapa kelas jalan yang digunakan terakhir itu yang untuk lalu lintas harian sedang itu adalah Butursil. Dan itu diharuskan. Dan di bawah tahun 2016 itu dari 2010 Buton Utara, bayangkan Buton Utara yang memiliki aspal tapi tidak ada produksi aspal sama sekali di sana, mengambil aspal di Buton untuk melakukan gelar jalan dengan menggunakan Butursil. Iya. Tadinya LPMA beralih ke Butursil. Kalau LPMA spesifikasinya dia ada batu pengunci, ada batu pokok, kemudian dihampar dengan aspal buton, yaitu LGA yang spesifikasinya itu penetrasi B50-30 aspal buton yang digunakan. Setelah itu kita mengadakan penelitian lagi bersama teman-teman di Litbang, Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan. Di sana mereka sangat antusias untuk melakukan penelitian tentang aspal buton. Maka pada saat itu kita ajukan spesifikasi tentang Butursil. Dan mereka yang dampingi pada saat itu. Keluarlah spesifikasi interimnya. Spesifikasi interim tentang Butursil. Iya. Terkait termasuk dengan lapis fondasi. Jadi lapis fondasi yang digunakan untuk Butursil itu bisa menggunakan batu kapur, bisa juga dia menggunakan LPA kelas A atau maupun kelas B. Karena sifatnya aspal ini hanyalah lapis penutup. Walaupun dia LPA-nya ini LPA-nya ini kuat, sekuat-kuat apapun yang namanya air, Pak, pasti tembus, pasti jebol. Makanya harus ada lapis penutup. Kalau untuk lalu lintas harian rendah, ngapain kita pakai hot mix? Kasihan anggaran daerah yang tadinya kita harus mengaspal 5 kilo, yang terjadi di lapangan hanya 2 kilo. Kasihan kan? Masih banyak masyarakat yang belum menikmati aspal buton. Berarti ada penghematan anggaran ya? Ada penghematan anggaran. Kemudian dari hot mix, CPMA, LGA dengan
butur sil, ini harga beda-beda ini. Harga beda, Beda. harga beda. Karena pemakaian dalam 1 meter persegi itu beda. Iya. Kalau CPHMA kan sudah prosesnya kan sudah melalui AMP. Dia aspal panas tapi hampar dingin. Oke. Bisa hampar hangat, bisa hampar panas juga. Tapi kalau dia tidak menggunakan aspal yang non standar, sama juga aspal beton juga pasti rusak. Karena yang ditakuti adalah air. Iya, iya. Sementara dari raw material yang ada itu, kadar air yang ada itu 10-15%. Sementara spesifikasi yang diinginkan adalah 2, maksimal 4. 4%. Itu maksimal sekali digunakan. Oke. Di Buton atau di daerah kita ini kan kebanyakan jalan tali atau jalan desa. Ya. Kenapa tidak didominankan menggunakan butur sil? Apa masalahnya itu sehingga butur sil itu murah, kuat ini kalau saya dengar ini. Ya. Tapi penggunaannya baru Buton Utara dan Buton Barat. Ya, jadi begini. Sebenarnya bukan tidak digunakan, Tapi beberapa kali kita melakukan seminar, baik itu di Kota Bau-Bau maupun di ibu kota provinsi di Kendari. Ini kami sudah melakukan seminar dan semua stakeholder yang ada yang terkait dengan persoalan yang masuk dalam persoalan teknis, yaitu PU di masing-masing kabupaten kota, itu semua kita undang. iya. Semua kita undang untuk memperkenalkan produk ini. Iya. Agar penggunaan anggaran daerah itu bisa diminimalisir. Seperti yang saya katakan dengan tadi. butur sil tadi. Iya, seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita melakukan, bayangkan saja antara rabat beton dengan butur sil, lebih murah butur sil daripada rabat beton. Rabat beton per meter persegi itu bisa kita dapat 100 lebih. Sementara butur sil hanya 50.000 per meter persegi. Oh ya. Coba kita bayangkan. Berarti kalau kita menggunakan rabat beton, anggaran rabat beton hanya 100 meter, butur sil bisa kita menggunakan sampai 200 meter jalan lingkungan dengan lebar 4 meter maupun 2 meter. Perbandingannya 1:2, bahkan sampai 1:4. Kalau kita perbandingkan dengan CPHMA. CPHMA dia sudah gunakan butur sil, tapi dia ada agregat. Yang digunakan di situ untuk CPHMA itu hanya 20%, 19-20% pemakaian aspal betonnya. Sisanya itu ada agregat. Iya, iya. Kan pemerintah kan sudah mencanangkan program-program untuk jalan-jalan pedesaan. Dan di situ spesifikasi yang dikeluarkan itu untuk penggunaan jalan-jalan desa itu rabat beton ada. Tapi kalau kita lihat perbandingannya antara butur sil dan rabat beton, mendingan saya butur sil. Iya, iya. Nah, kemudian di situ ada CPHMA, ada LPMA. Di sini sudah ada perbandingan harganya. Akan tetapi untuk penggunaan walaupun dia murah, tapi kita harus lihat kelas jalannya. Apakah ini jalan ini dilintasi 200 kendaraan per hari, ataukah di bawah atau di atas 200 kendaraan. Kalau sudah di atas 200 kendaraan per hari itu berarti dia lalu lintasnya sedang. Itu jenis aspal apa itu? Spesifiknya kalau sudah di atas 200. Kalau sudah di atas 200 CPHMA boleh kita pakai. Ini menggunakan murni aspal beton, 100% aspal beton. Penggunaan aspal betonnya itu 19-20%. Penggunaan aspal betonnya. Sisanya itu adalah agregat. Sama dengan hot mix. Karena aspal beton ini sebenarnya yang disubstitusi itu adalah bitumennya. Sehingga mampu menyamakan persentase antara persentase penggunaan bitumen. Iya, iya. Bayangkan saja harganya. Kita punya aspal ini harganya hanya 1.500 sampai 1.800. Aspal minyak berapa? 14.000. 14.300 sampai di Kota Bau-Bau. Tapi kenapa kepala daerah banyak lebih senang pakai aspal minyak? Apa mungkin karena dia mulus atau apa ada permainan apa keuntungan atau bagaimana? Sebenarnya di sini tergantung pemahaman di dinas PU-nya. Karena untuk pekerjaan jalan itu adalah dinas PU yang mengetahui
spesifikasi jalan yang lalu lintas hariannya itu berat, kemudian lalu lintas hariannya itu sedang, mana lalu lintas hariannya itu rendah, seharusnya mereka itu sudah mengklasifikasikan jalan-jalan ini. Wilayahnya sendiri kok masa tidak tahu? Iya, iya. Jalan nasional saja, lalu lintas hariannya juga Hmm. tidak begitu-begitu berat, sedang juga tidak. Oke. Sekarang begini. Di tahun 2024, usia aspal Buton kan ini sudah mencapai 100 tahun. 100 tahun. Dari 100 tahun itu kita sudah berapa kali ganti presiden, berapa kali ganti gubernur, Ya, bahkan berapa puluh kali kita ganti bupati. ya, Nah, tadi Anda bilang bahwa jajaran di tingkat dinas itu tidak paham tentang penggunaan aspal Buton, atau mungkin dia tidak paham tentang aturannya. Lalu di usia 100 tahun ke depan ini, kalau masih juga tidak paham, berarti kita masuk lagi pada tahun 200 kedua ini. Terus kapan ini Pak jajaran pemerintah ini paham dengan aspal Buton itu sendiri? Nah, sementara dari menteri bahkan dari Jokowi itu turun. Karena kenapa? Dari dulu semua pemain aspal Buton ini ingin sekali itu datangkan presiden. ya. Undang presiden supaya datang, yang datang menteri, undang presiden, yang datang dirjen. Giliran presidennya datang, ini sudah 1 tahun ini. Tidak ada juga yang menggeliat tentang perkembangan itu. Cuma ada yang berteriak bahwa harus gunakan aspal Harus Buton. menggunakan aspal Buton. Ada asosiasi berteriak aspal Buton. Aspal Buton. Ada bupati, ada wali kota aspal Buton. Tapi kan ternyata di Buton sendiri tidak pakai Tidak aspal mungkin Buton. aspal Buton. Itu bagaimana itu? Jadi begini, kalau kita berbicara tentang kepala daerah, Iya. mereka mungkin mengetahui dan pernah membaca tentang peraturan baik itu peraturan presiden, baik itu permen maupun itu perda yang dikeluarkan oleh gubernur ataupun bupati wali kota. Sebenarnya mereka paham dengan aturan itu. Tapi tidak paham. Tapi di sini yang perlu memberikan pemahaman adalah instansi teknis. Oh. Instansi teknis di sini adalah dinas PU. Bagaimana kalau dinas PU-nya memang kalau kita berbicara kepala dinas, mungkin dia tidak paham tentang persoalan, tapi kan di bidang-bidangnya itu ada. Iya. Apalagi di Yaitu daerah bina marga. apalagi di daerah kita ada kadis yang dinas PU yang bukan insinyur Iya, sipil atau bukan ahli pertambangan dan sebagainya kan. Itu masalah juga itu. walaupun. Tapi kan yang memberikan pemahaman di sini mungkin ada kepala-kepala bidang. Iya. Karena yang survei jalan ini, yang mengawal untuk survei jalan, kemudian untuk menganalisa ini tentang produk apa yang kita gunakan, adalah kepala-kepala bidang itu sendiri. Ataupun kepala-kepala seksi di bawahnya. Tapi karena pemahaman ini tidak ada, Iya. yang dikejar hanya, ya sudah, yang penting terlaksana, yang penting terlaksana. Yang penting ada jalan. Yang penting ada jalan. Bayangkan saja, beberapa kegiatan yang ada, ini kita sebut untuk di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara, tidak usah saya sebutkan nama kabupaten kotanya. Iya. Anggaran 700 juta, dia menggunakan salah satu produk aspal Buton. Iya. Tapi tidak sampai juga targetnya. Kalau Akhirnya kalau dilakukan 700 perkerasan saja. kalau 700 juta berapa kilometer itu? Kalau 700 juta, kalau untuk menggunakan butur sel, ya 1 kilo bisa. Bisa ya? 1 kilo bisa kita lakukan. Kalau hot mix? Kalau hot mix paling setengah kilo. Bisa kita lakukan sampai 500 meter. Tapi ada beberapa anggaran yang ada. Yang di aspal itu bayangkan hanya 100 meter. Sisanya itu perkerasan. Kan kasihan. Ngapain kita rencanakan jalan? Hanya sepotong-sepotong begitu. Oh, dia bikin lapangan futsal itu kalau Iya bisa jadi. Karena buang-buang untuk daerah. jalan selanjutnya kasih mandi debu lagi. Oke. Sementara yang digunakan ini sudah spesifikasi yang CBR-nya hanya 30%, yaitu menggunakan batu kapur. Iya. Ini yang lucu. Kita mengeluarkan spesifikasi batu kapur ini bukan karena kita tidak mau beli yang spesifikasinya itu yang lebih bagus, yang lebih baik, Lebih mahal. yang lebih mahal. Iya. Akan tetapi ini jalan-jalan yang dilintasikan ini jalan-jalan lalu lintas hariannya hanya 200 kendaraan maksimal per hari. Makanya kita gunakan ini spesifikasi batu kapur. Karena ini bisa meminimalisir juga anggaran. Iya.
Bukan berarti kita menggunakan batu kapur itu lebih baik, tidak. Tapi kita harus lihat lalu lintas hariannya itu seperti apa spesifikasinya. Iya. Apakah ini termasuk jalan lalu lintas harian sedang, Rendah. rendah, atau berat? Iya. Ini kan harus kita kelompokkan ini kelas-kelas jalan yang ada ini. Kan kasihan. Hari ini misalnya salah satu kelurahan, dia mengaspal 1 kilo. Jalannya 1 kilo yang belum teraspal. Kemudian masuk anggarannya 1 miliar. Ini harus ditentukan kelasnya. Spesifikasi apa yang kita gunakan untuk lapis penutupnya. Biar efisiensi anggaran. Biar efisiensi anggaran artinya 1 kilo kita rencanakan, ya harus tercapai 1 kilo. Walaupun dengan anggaran terbatas. Karena kan kita pemerintah sudah kasih keluar spesifikasi sampai terendah bahkan. Sampai terendah. Artinya kalau rendah berarti murah. Murah pastinya. Iya. Artinya kita bisa bandingkan saja tadi. Kalau kita menggunakan aspal butorsil, ini bukan berarti kita perkenalkan ini butorsil, kita gembor-gemborkan tentang persoalan butorsil yang terbaik, tidak. Tapi peruntukan kelas jalannya itu jelas, yaitu untuk lalu lintas harian rendah. Dibanding dengan kita menggunakan CPMA yang sama-sama asbuton sebenarnya. Iya. Sama-sama asbuton. Tapi kelas jalannya itu kita harus lihat. Bukan berarti kita mengajari instansi-instansi teknis yang ada di Dinas PU, tidak. Tapi mereka harus kerja maksimal. Bagaimana mengoptimalisasi tentang penggunaan anggaran yang ada. Oke. Sebagai penutup, ya. Tahun depan itu 100 tahun Buton Aspal. Ya. Nah, kemudian Anda sebagai pemerhati aspal Buton ini, apa yang menjadi harapan Anda terkait aspal Buton yang ada di Buton itu sendiri untuk digunakan di Indonesia sesuai dengan komitmen Pak Jokowi terhadap aspal Buton? Ya. Jadi sebenarnya ya, terkait dengan persoalan tingkat komponen dalam negeri, ya, yaitu barang yang ada dalam negeri, itu kan tingkat TKDN-nya itu kan dia lebih tinggi. ya. Kalau kita bandingkan dengan aspal minyak itu TKDN-nya berapa dibanding dengan aspal Buton? Iya. Kan sekarang ada beberapa instruksi presiden. Ada instruksi presiden itu nomor 2 tahun 2022 ya. Tentang percepatan peningkatan pengusaha penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro. Ya. Ini kan instruksi presiden, Pak, tentang penggunaan TKDN, penggunaan produk dalam negeri. Iya. Pengolahan aspal Buton tidak mesti industri yang teknologinya tinggi. UMKM pun juga itu bisa melakukan produk aspal Buton dengan benar. Kan satu tadi intinya, untuk pengolahan aspal Buton itu yang kita melihat adalah kualitas. Iya. Kalau kualitas aspal Buton itu bagus, baik dilakukan pada saat diproduksi, pasti jalan di dunia ini pasti bagus menggunakan aspal Buton. Dan beberapa peneliti memang diakui aspal Buton ini adalah aspal yang terbaik. Di Jawa sana mungkin wajar lah mereka tidak gunakan aspal Buton, mungkin wajar ya. Karena perbedaan antara aspal minyak di sana dan di sini juga jauh, 2 kali lipat. Sementara kita di Jawa. Di Jawa. Iya. Sementara aspal kita ini kita bawa kemana saja pasti murah. Bandingkan saja antara harga tadi, jangan sampai di Jawa harga 2,5 juta sampai 3 juta masih murah dibanding dengan aspal minyak. Iya. Jadi berarti tidak mahal itu mobilisasi sebenarnya. Mobilisasi sih berapa? Karena sudah ada dasar, sudah ada dasar harga. Mobilisasi itu paling tinggi 30 sampai 40%, paling tinggi. Tapi kalau kita perbandingkan antara harga yang ada antara aspal minyak dengan aspal Buton, pasti lebih mahal aspal minyak. Berarti aspal Buton tetap masuk? Masuklah, dimanapun, walaupun dari Sabang sampai Merauke, tetap masuk harganya. Disitulah dikatakan bahwa aspal Buton itu murah.
Dan memang di AMP itu memang tidak difasilitasi dengan feeder system. Makanya kalau untuk menggunakan aspal beton dia harus menggunakan feeder system. Ada tambahan kolben yang itu namanya itu feeder system, itu yang akan masuk langsung ke pencampuran aspal, pengolahan aspal. Oke, oke. Ya. Sebelum kita tutup, saya mau tanya lagi terakhir nih. Sampai kapan Anda menjadi seorang yang peduli terhadap aspal beton nih? Saya tidak akan berhenti untuk menggelorakan aspal beton. Iya. Karena saya dari tahun 2008, baru terbuka mata saya bahwa aspal beton itu adalah yang terbaik. Gitu ya. Saya mendampingi Dr. Insinyur Hadwasina. Mendampingi beliau untuk menggelorakan aspal beton. Makanya beberapa teman-teman beliau di Pusjatan itu selalu merekomendasi untuk penelitian aspal beton. Walaupun itu biaya yang dikeluarkan begitu besar, tapi kita gelorakan aspal beton ini adalah aspal yang terbaik di dunia. Iya, iya. Jadi masyarakat Kota Bau-Bau bahwa apa yang menyemangati saudara Musni ini sudah cukup luar biasa. Bahkan beliau mengatakan bahwa tidak akan pernah berhenti memperjuangkan aspal beton. Mudah-mudahan malam ini sebuah malam yang baik untuk menyemangati semua masyarakat Buton, termasuk kepala-kepala daerah. Ya. Karena saya bisa juga mengambil sebuah kesimpulan memang kepala daerah masih kurang paham tentang aspal beton seperti apa. Justru malah lebih paham Pak Jokowi ini dibanding gubernur atau bupati. Benar, bupati. Pak Jokowi satu kali datang pulang langsung keluarkan impres, langsung keluarkan kepres. Tetapi di sini ternyata masih kurang paham. Jadi memang butuh pihak-pihak ketiga ya orang kayak Pak Musni ini untuk menghimpun kelompok-kelompoknya untuk kita berondok dari pihak pemerintah ataupun dari pihak swasta untuk lebih serius melihat aspal beton. Karena kenapa? 2024, 2025 berarti umur atau usia aspal beton sudah 101 tahun. Gitu ya? Ya. Oke, Bos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.